ada nggak keinginan mungkin nextnya nih nggak cuma penyanyi tapi juga jadi pengisi suara film Om? Nggak enak sama sebelah saya nih. Harus sih kalau gue bilang. Waktunya. Suaranya Obi-Wan Falls itu apa ya? Karakter banget kan? Karakter banget kan, suara emas gitu. Yang kalau kita bilang begitu keluarin suara tuh katanya. iya, begitu dia nyanyi. Langsung suara tuh ngaji, langsung. Oh iya. Apa ya? Iya, ngerti dong, ya kan udah paham dong. Harus sih, boleh lah Bu Erika Kira ya. suara masa apaan? Sama tuh ada sequel Panji Tengkorak gitu kan, iya kan. Ya, bisa tuh. Ternyata Panji punya bapak gitu, ya kan. Muncul lah suaranya, kan orang percaya kalau suara yang ini bapaknya gitu. Iya, Panji. Iya. Langsung nengok tuh Panji. Ya belum ada, nanti kita bikin Pak. Ya, Iwan Fals kayaknya namanya bapaknya ya. Oke. Jadi minat ya nanti di kedepannya siapa tahu ya Bu Erika stoknya nggak mau jadinya Om. Belum tahu ya. Belum tahu. Ya bisa lah diobrolin sama Bu Erika. Bu Erika stok filmnya masih banyak, tenang. Oke, seperti itu ya Mas, sudah cukup menjawab Mas Adi. Terima kasih banyak dari kompas.com. Ada lagi yang lain silakan. Kalau mau tanya-tanya, oh ada di sebelah sini silakan Mas disebutkan nama Ya, dari baik. media mana dan pertanyaannya. Terima kasih, saya Gunawan dari Indozone.id. Mau nerusin aja nih, tadi Kode ini kan tadi nanya klarifikasi itu soal apa betul Bu Erika apa namanya spekulasi atau dugaannya Densu soal pemilihan Om Iwan sama Mbak Isyana. Terima kasih. Oke, terima kasih Yang banyak. dijawab langsung gitu. Oh, ternyata butuh klarifikasi Bu Erika. Berasa lagi di infotainment ya Mas. Lagi curhat. Dugaannya bener kok, 100% bener ini Mas. Densu. Saya nggak tahu loh beneran. Tapi memang yang luar biasa di sini menurut aku juga menggabungkan jadwal mereka berdua. Itu sungguh luar biasa juga. Itu satu effort yang luar biasa untuk kita bisa bikin workshop, bikin rekaman sampai hari ini bisa press conference bersama gitu. Dua orang yang susah banget jadwalnya. Semestanya udah mendukung. Semesta mendukung Nah, lagi dan semesta lagi. mendukung, Mas. Jadi bener ada rembukan dulu di belakangnya. Terima kasih banyak ya Mas Gunawan. Ada lagi mungkin yang lain? Oh, ada dari sebelah sini. Halo Mas. Nggak mau duduk aja Mas? Berdiri terus Mas. Saya Wayan dari Liputan 6. Yang pertama aku mau nanya buat Kau Densu, repotan mana syuting film live action dengan mengisi suara untuk film animasi. Terus yang kedua buat Om Iwan Fals dan Isyan, karakter kalian berdua ini kan udah berasa kayak kutub utara dan kutub selatan kayaknya. Tapi ketika dipadukan kok bisa jadi harmonis. Seperti apa sih pembagian vokalnya sehingga menemukan titik tengah dan akhirnya bunga terakhir bisa menjadi semanis ini gitu. Dan buat Isyan sendiri sebagai generasi muda, seberapa besar influence atau dampak dari seorang Iwan Fals dalam hidupmu sebagai seorang singer-songwriter? Makasih. Terima kasih banyak Mas Wayan. Dan siapa dulu mau jawabnya? Oh, yang nyanyi-nyanyi dulu silakan. Om Iwan itu salah satu inspirasi aku dalam bermusik. Terbukti dari hampir semua konser-konser tunggalku yang kubuat sering banget gestarnya Om Iwan. Iya, waktu kemarin aku bikin punya album Lexicon, aku bikin Lexi Concert yang di Bali, salah satu bintang tamunya Om Iwan gitu, karena aku selalu look up to bagaimana Om Iwan berekspresi, berkarya itu sebebas-bebasnya, seapa adanya dan jujur. Jadi itu juga selalu menjadi pegangan aku. Maka dari itu kalau melihat dan mendengarkan musik aku yang sangat eklektik, yang sangat bervariasi, mau progressive rock, mau pop, mau apa, karena aku selalu percaya musik yang jujur, musik yang dari hati ya kan, sampai ke hati gitu. Jadi Om selalu look up to Om Iwan gitu. Oh, seru ya. Jadi seorang Isyana aja mengidolakan. Sangat seorang mengidolakan. Iwan Fals. Even waktu pandemi Om, aku bikin Lexicon home online concert, bintang tamunya Om Iwan juga. Jadi thank you banget Om Iwan. Udah beberapa kali mau menjadi bagian dari history musical journey-nya Isyana. Jadi thank you banget Om. Gitu. Udah sempet waktu aku bikin di Ramadan itu ya, kamu datang ya. Iya. Sampai kakimu kesemutan itu. Oh iya, di rumah Om ya? Iya. Oke, jadi memang
udah deket juga berdua berarti ya udah sering kolaborasi Beberapa juga kali, sebelumnya iya. ya. Oke, kalau Om Iwan tadi sempat ada pertanyaan dari Mas Wayan, katanya kalau mendengarkan suaranya kan sebenarnya kutub utara dan kutub selatan nih, tapi bisa menjadi harmonisasi yang indah. Ini gimana ceritanya? Iya, kalau aku selintas gitu ya dengar lagu-lagunya Ihsan, sulit gitu ya kan. Wah, ini banyak apa tuti apa gitu-gitu kayak ini apa rumit gitu ya. Tapi akhirnya pikir, oh ya oke, kutub utara, kutub selatan kan aku di Katulistiwa, jadi sama-sama ketemu juga di bumi yang sama juga. Jadi aku pikir, oh, Tuhan maha bijak. Jadi Oke. cuma apa apa sih, kemasan gitu ya. Pada intinya ya kita makhluk di bumi kan. Jadi nggak tahu nanti kalau ada alien gitu. Masuk baru mungkin ada perbedaan. Selama masih di bumi aku pikir sih. Oh, di utara, di selatan. Bisa ketemu juga. Bisa, kuncinya 30 kali latihan bareng menyatukan, jawabannya tapi sebenarnya. menyatukan nyawa itu dengan berulang-ulang kali sampai akhirnya rasanya tuh kawin satu sama lain gitu. 30 Memang benar kali sih. rahasianya. Bener, 30 bener. kali rahasianya diulang-ulang Yes, ya. yes, Oke. yes. Kirain rahasianya naik pesawat biar ketemu, enggak ternyata ya. Belum. belum. Tapi keren loh ya, Om Iwan aja ngobrol tuh kayak berasa kita udah dapet lirik lagu tadi ya. Katulistiwa, kutub utara, kutub selatan, ntar ada lagunya nih, jangan-jangan habis ini. Mas Densu, tadi gimana tuh pertanyaannya Mas Wayan soal mengisi suara, apakah lebih sulit dari acting? Kalau sulit pasti ada sulitnya yang membedakan. Kalau aku sih nggak bisa apple to applein karena menurut aku setiap ngisi suara sama yang main beneran itu pasti ada kesulitan tersendiri juga. Bedanya kan cuman pasti signifikannya kalau kita ngisi suara kita nggak bisa melihat gambaran diri kita di monitor kan. Jadi kita nggak bisa fokus dengan visual, kita lebih fokus dengan rasa. Tapi kalau pada saat kita live action atau kita main beneran, kita kan bisa melihat visual kita di layar monitor, jadi kita bisa fokus selain di suara kita bisa fokus di acting kita. Jadi kalau suara kita itu nggak terlalu ngisi, acting kita dapet, itu masih hidup. Nah kalau di yang live voice act ini, itu nggak bisa nolong kalau suaranya nggak ngisi. Jadi suaranya benar-benar harus genuine dan harus jujur menceritakan apa yang dirasakan dengan dialog itu. Makanya proses untuk menuju recordingnya kita persiapannya 1 bulan, sama ngulang-ulang lagi sampai akhirnya itu masuk semua rasanya, jiwanya hidup. Karena yang mau kita bangunkan kan suara sebuah karakter gitu. Kalau cuman ngedabing-dabing doang, saya pikir banyak yang ahli. Tapi kalau untuk ngisi suara dengan rasa, saya pikir ya itu orang-orang tertentu aja gitu, kayak orang nyanyi. Kita dengar tadi kan suaranya Om Iwan Fals. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong teknis aja kita udah tahu, jujur banget ya nyanyinya gitu. Isyana juga sama gitu, jujur banget. Nah kalau aku lebih suka condong ke sana. Ketika kita mengeluarkan sesuatu itu kejujuran nih ya akhirnya bicara. Sama kayak di voice act ini. Saya melihat keseluruhan film dari semua pengisi, Agni, Om Doni Damara, Doni Alamsyah, Tata Ginting, banyak lagi yang lain. Kejujuran itu yang akhirnya kita tuangkan. Karena kita berharap dengan jiwa yang kita kasih, ini bisa membantu industri kita terutama untuk film animasi yang memang ya kita berharapnya terus maju ya, begitu. Oke, kalau misalnya mau mendengar kejujuran suaranya Deddy Sumargo jangan lupa ditonton nanti berarti. Pas ada istri saya jujur itu biasanya di situ ya. Jadi pas recording itu ada istri saya itu. Oh, iya. Karena harus jujur ya. Oke, terima kasih banyak Mas Densu. Tapi kalau Om Iwan gimana nih Om Iwan, pengalamannya tadi di face painting itu ya? Gimana tuh Om? Iya lama tuh ya. Berapa lama Om pengerjaannya Om? Hampir 1 jam lebih gitu ya. Hampir 1 jam. Malu. Cuman bukan itu pertama saya emang agak keberatan sama Cikal ngomong, wah kok pakai nyanyi pakai gini-gini sih gitu ya. Ya pakai apa? Iya tapi ya udahlah. Bapak-bapak banget. Waduh, iya ayo bapak-bapak banget kan. Ya udahlah ada. Apa ya yang membuat saya juga ini saya tanya, loh
Kenapa saya keberatan? Karena saya pakai kacamata kan. Saya bilang, masa Panji Tengkorak pakai kacamata gitu. Jadi udah gelisah tuh saya tuh. Di perjalanan ketemu sama orang produksi apa ini, saya bilang, Panji Tengkorak, oh ini modern ini Panji Tengkorak. Absurd gitu ya. Itu jadi akhir pede saya, dan saya lihat kerjanya orang apa yang bikin ada estetik itu serius banget ya. Jadi saya nggak bisa juga apa jadi cuek gitu. Bahkan saya bilang, wah ini kayak sepatu badan semua enak nih. Nagih ya, nagih om. Satu badan bukan Panji Tengkorak masuk angin. Itu aja sih sebenarnya lebih ke menghargai apa dan karya ya. Dan ini belum pernah saya kan. Baru pertama kali berarti ini om. Pertama kali dan pengalaman buat saya pertama kali. Wah. Ya, mungkin teman-teman banyak yang udah ya kayak tapi buat saya pribadi itu pertama kali. Berarti bawain bunga terakhir untuk original soundtracknya Panji Tengkorak itu jadi sesuatu yang baru, bukan dari bernyanyinya, tapi dari face paintingnya. Sama-sama karya seni loh, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak om. Berikutnya, kalau ada yang mau tanya, mumpung ini masih ada momen dan sesinya untuk bisa tanya-tanya di sini, silakan loh. Kalau misalnya ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas, kita kasih kesempatan. Mungkin ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah. Oh iya. Isan lebih lama lagi tuh painting kalau salah ya. Enggak om, sama. Kamu ada contohnya dulu kan, ngasih contoh. Oh aku, karena kalau aku beda, pas kita bakal di face painting ya seru banget gitu. Karena aku emang kalau manggung aja Isya tahu suka dicoret-coret. Karena aku dikasih tuh fotonya tuh kan. Iya. Isan udah nih udah di ini. Senengan aku. Satu hari masa buat. Sehari sebelumnya. Jadi 2 kali dia di ini. Aku sih dengan senang hati. Karena anak-anak Indonesia tahu aku pernah manggung semuanya diitemin gitu ya biar selaras sama lagu-lagunya kan. Iya. Jadi pas Ciro jadi Tengkorak, wah seneng pol, seneng banget. Karena Isyana salam garpu somai. Tapi kecil. Oke, terima kasih banyak Isyana, Om Iwan, Densu dan juga Bu Erika. Boleh kita kasih tepuk tangan dong. Untuk penutup sebelum kita foto bersama, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dari Bu Erika, harapannya Bu untuk adanya bunga terakhir original soundtrack dari Panji Tengkorak. Oh diwakilkan, diwakilkan boleh. Apa diwakilkan saya? Harapannya apa nih? Ya harapannya sih pasti dengan ada bunga terakhir yang kemudian dinyanyikan sama Om Iwan Fals sama Isyana, saya berharap ini akan bisa memberikan lagi dampak yang lebih besar terhadap film yang akan tayang ini tanggal 28 Agustus. Karena harapannya kan dengan ini semua kita sama-sama datang ke bioskop menyaksikan karya anak bangsa yang datang dari visualnya, yang datang dari seni suaranya, yang datang dari soundtracknya. Kita kumpul sama-sama, kita jadikan itu hari yang spesial, kita nonton sama-sama. Kemudian kita pulang dan menceritakan itu kepada satu sama lain bahwa Indonesia punya karya yang luar biasa loh, diisi dengan orang-orang yang luar biasa. Itu aja, 28 Agustus Panji Tengkorak. Thank you. Yes, terima kasih banyak dari Sumargo. Mungkin Om Iwan mau memberikan closing Setelah statement ya? ada proses ini, saya jadi tertarik ngikutin itu anime. Saya mau One Piece itu. Saya nonton One Piece tertarik gara-gara apa dulu? Gara-gara apa dulu nih Om? Loh, Kita podcast loh ini, bisa di. bukan kan loh kok ini ada tengkorak itu kan, lagi ada bendera itu, terus saya saya kok tengkorak nih ya. Terus akhirnya saya nonton film itu kan yang 8 ya, yang film manusianya tuh. Iya. Terus saya nonton yang lain. Terus saya jadi berpikir, Mbak Erika, loh kita banyak cerita nih, ada Pitung, ada Koping Home, ada begitu banyak karya-karya kita itu, Jaga Sembung gitu, atau Petro Gareng segala macam itu kan, itu kalau dibikin kayak gitu, wah luar biasa itu aja sebenarnya itu yang. Jadi terima kasih udah ngangkat. Ini Panji Tengkorak ini kan cerita-cerita zaman saya kecil dulu tuh, gitu. Komik-komik klasik, jadi tiba-tiba menjadi ini, dan saya suruh nyanyikan bunga terakhir. Wah, mudah-mudahan dari sini film
ini akan bangkit tanggal berapa? Tanggal itu ya. 28 Agustus. Iya. Jadi bukan, Cukup di bioskop aja. Jadi bukan cuma unyil aja ya. Betul. Ya, buat kalian semua 28 Agustus Panji Tengkorak di bioskop. Jangan di bendera ya. Thank you. Bendera nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Boleh, udah boleh katanya. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bu Erika terima kasih, Denny Sumargo, Obi Wan Fals dan juga Isyana Sarasvati. Sekarang boleh kita tutup.